Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, kembali kita bisa duduk bersama, berkumpul dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana kajian kita akan melanjutkan tentang rukun iman. Artinya kita akan membahas satu persatu daripada rukun iman untuk mengimani daripada 6 pilar atau 6 rukun tadi kepada diri kita. Di mana rukun iman yang pertama yaitu percaya atau beriman kepada Allah. Di sini kita sudah sangat dalam, sudah banyak pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan Allah, apa yang disebut dengan nama Allah, siapa yang bernama Allah, dan kita sudah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, kita akan mengimani yang disebut dengan malaikat, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat di sini perlu kita ketahui dahulu, tidak ada satu nas baik hadis maupun Quran yang menjelaskan ada berapa jumlah daripada malaikat, tidak disebutkan. Artinya jumlah malaikat itu tidak disebutkan. Namun dari banyaknya nama-nama golongan malaikat yang sering kita kenali dan sering kita baca, kita temukan di hadis-hadis atau di kitab-kitab maupun di Quran, yaitu ada 10 malaikat. Di antaranya yang paling termasyhur yaitu ada 4 malaikat di diri kita: Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Nah, penting kita mengenali ini. Kenapa? Karena di dalam penamaan itu ada sesuatu yang seringkali penafsiran itu bertahan pada penamaan, sehingga ia akan menimbulkan sugesti atau pemikiran kepada satu sosok. Ketika kita sebut Jibril, maka sugesti akan membentuk kepada sosok yang berbentuk Jibril. Kemudian ketika kita sebut Mikail, maka kita akan membentuk sugesti kita kepada sosok yang bernama Mikail, dan seterusnya. Nah, kita mulai akan mengkaji daripada 4 malaikat ini yang lebih utama. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan bisa menuntaskan daripada ke-4 malaikat. Yang pertama kita ketahui dahulu, sebenarnya malaikat itu dari mana diciptakan Allah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang di dalam kitab Muslim, bahwasanya malaikat diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala, sedang Adam diciptakan dari sesuatu yang disifatkan kepada kamu. Artinya Adam itu disifatkan sama dengan yang kita. Artinya dari mana asal kita. Kemudian kapan Allah menciptakan malaikat? Harus tahu kita kapan Allah menciptakan malaikat. Itulah kita telah mempelajari susunan penciptaan, bahwasanya dari perbedaan paham di kalangan sahabat, apa makhluk pertama yang Allah cipta, terjadi 3 jawaban yang berbeda dari 3 orang yang berbeda. Di antaranya ada yang menyebutkan aras, air, dan kolam. Kemudian sebahagian yang lain kolam,
kemudian aras dan air. Jadi dari tiga pendapat ini kita menyimpulkan ini bukan berbeda. Karena setelah roh yang Allah tiupkan membuat suatu persaksian yang sering dikenal dengan kalimat man anta man ana antallah, itulah terjadinya penyebutan atau penamaan roh tadi menjadi nabi. Kemudian nabi itulah yang disebut dengan nur yang asal. Sehingga setelah itulah pertanyaan muncul, apa yang disebut penciptaan berikutnya. Inilah terjadi susunan yang membedakan. Maka dari situ kita menarik kesimpulan bahwasanya daripada nur Allah menciptakan suatu wadah yang disebut dengan aras. Kemudian Allah menciptakan air. Setelah aras terjadi, wadah tadi sudah ada. Kemudian air, bahan, disitulah Allah memerintahkan pena. Pena tadi bekerja untuk apa? Mencatat konstruksi daripada ketentuan alam semesta yang disebut aras tadi, wadah tadi. Kemudian membuat konsep isi daripada alam semesta, termasuk bumi kita. Insya Allah itu mungkin nanti akan menjadi dasar pembuka daripada konsep kita yang akan kita cetak nanti dalam konsep susunan penciptaan dan rumusan takdir atau qada dan qadar. Nanti akan kita godok masih. Berarti setelah terjadinya alam, pencatatan, rekonstruksi atau konstruksi daripada alam semesta, maka penciptaan berikutnya inilah berdasarkan hadis ini, jin diciptakan dari api yang menyala. Berarti jin dahulu yang dicipta. Kemudian malaikat diciptakan daripada cahaya. Api kan menyala, ada cahayanya, maka diciptakan daripada cahaya. Kemudian setelah malaikat diciptakan, konstruksi berikutnya apa yang Allah ciptakan? Yang Allah ciptakan tadi, karena rumusan tadi ya sudah tercatat semuanya, ini di buku atau disimpan pada kitab yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu sebenarnya tempat menyimpan buku besar Jakarta kita itu apa? Lauh Mahfuz itu perpustakaan gitu, wadah. Kemudian diciptakanlah daripada surga dan neraka. Kemudian diciptakan lagi yang disebut dengan setelah surga dan neraka, kemudian para malaikat sudah, jin sudah, Lauh Mahfuz sudah, Allah menciptakan yang disebut dengan bumi, dunia kita, planet-planet dan sebagainya. Nah, disitulah susunan daripada penciptaan. Konstruksi ini harus kita pahami dasarnya dulu. Apabila kita tidak memahami awal-awal penciptaan konstruksi ini, kita akan sulit mengimani yang disebut dengan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kemudian yang disebut dengan kiamat, dan qada dan qadar. Akan lebih sulit kalau kita tidak memahami konstruksi awal. Kita pahami dulu konstruksi awal. Kemudian terjadilah setelah penciptaan bumi itu, bumi beberapa ribu tahun dalam keadaan kosong dihuni oleh bangsa jin. Jadi bangsa jin dulu yang menghuni. Itu berapa ribu tahun. Kemudian di sini di dalam Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Nah, ya turun. Artinya
Ini kerangka awal-awal Allah itu akan menciptakan manusia di muka bumi. Dasarnya Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ujar Tuhan, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Khalifah itu artinya daripada perjalanan tadi, ingat kita akan sesuai konsep kita. Terjadinya penciptaan manusia setelah bumi dicipta sesuai dengan konsep kita. Nah, dasarnya Al-Baqarah ayat 30. Kemudian prosesnya berjalan. Ya, kita akan mengenali seperti apa sih malaikat dulu. Konsep tadi berjalanlah penciptaan proses khalifah di muka bumi yang disebut dengan penciptaan Adam. Maka turunlah Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, ya Tuhan ya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, artinya apa? Allah sudah menyempurnakan proses penciptaan tadi, bentuknya, itu maksudnya, dan telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Sudah disempurnakan ciptaannya, artinya cetakan tadi, bentuk dan sebagainya, kemudian meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka ayat ini, Al-Hijr ayat 29, memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadanya. Kan manusia, apa sih perbedaan manusia dengan malaikat? Malaikat diciptakan daripada cahaya. Betul, cahaya. Manusia diciptakan daripada air. Kalau kita pikirlah, tinggian mana antara manusia dengan malaikat? Malaikat cahaya, kita daripada air. Ingat perumusan awal tadi. Makhluk pertama yang Allah cipta setelah aras adalah air, baru kalam. Manusia diciptakan dari mana? Dari air. Tapi di sini dijelaskan adalah tentang penciptaan pertama yang diciptakan daripada tanah, yang disebut dengan Adam. Maka kita tanya dulu, apakah malaikat diciptakan sebagaimana manusia berpasang-pasangan? Kira-kira adalah yang tahu malaikat itu berpasang-pasangan juga kah? Ada laki-laki dan perempuan. Karena di dalam sebuah ayat surah Al-Zariyat ayat 42, wa min kulli shay'in khalaqna rawzaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Apakah malaikat juga berpasang-pasangan? Kemudian wa anahu khalaqal jauzaini allazi karawal unsa. Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian Yasin ayat 36,
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tiada mereka ketahui. Al-Quran menerangkan di sini dari beberapa surah menjelaskan bahwasanya semua diciptakan berpasang-pasangan. Kemudian di ayat lain, di surah lain dijelaskan diciptakan daripada laki-laki dan perempuan. Nah, sepanjang pengetahuan kita, apakah malaikat berjenis kelamin? Apa kira-kira kita? Kan konstruksinya tadi malaikat diciptakan daripada cahaya. Sehingga dari sini kita sudah membahas. Ketika ini ditanyakan apakah malaikat berjenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan? Kalau kita jawabnya, apakah cahaya ada jenis kelaminnya? Itu dulu kan. Kalau kita menjawab, maka di sini kita artinya berlakunya hukum Al-Quran pada semua keadaan, maka hanya makhluk malaikat saja yang mendapat pengecualian sebab mereka adalah ibadur rahman yang tidak memiliki jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Zukhruf ayat 19, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan, maka mereka menyaksikan menciptakan malaikat-malaikat itu kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka dimintai pertanggungjawaban. Artinya bagi perempuan-perempuan yang menyaksikan. Maka di sini malaikat tidak berjenis kelamin. Cuma ayat Quran tadi diciptakan berpasang-pasangan, tidak menentukan jenis kelamin. Seperti Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, siang, malam, laki-laki, perempuan. Malaikat sama. Malaikat yang di kiri, malaikat yang di kanannya. Dan di sini diterangkan jumlah penciptaan malaikat itu lebih banyak daripada apa yang diciptakan yang ada di muka bumi, lebih banyak, tidak ada bandingannya. Bahkan satu rumput pun Allah utus malaikat sebagai pemeliharaannya. Satu rumput, satu batang rumput, ada yang memeliharanya. Tuh, artinya bahwasanya penciptaan malaikat itu sangat banyak, melebihi daripada apa yang diciptakan di muka bumi. Melebihi. Satu rumput ada penjaganya, itu satu rumput. Karena menjaga pohonnya, menjaga daunnya, menjaga buahnya, kan banyak. Kayak cuma saja. Jadi malaikat itu sangat banyak. Makanya tidak disebutkan nas. Quran dan hadis pun tidak menyebutkan nas yang secara jelas berapa jumlah daripada malaikat. Nah, ini dulu. Artinya konsep dasar kita untuk mengimani sesuatu atau memahami sesuatu dulu. Kemudian setelah Adam tadi dicipta, ditiupkan roh ke dalam ciptaanku, hiduplah Adam. Tiupan itu kenapa ada perintah sujud kepada malaikat? Apa sih bentuk sujudnya dengan malaikat? Ya, apakah bentuk sujudnya tersungkur? Itu yang kita pahami dulu. Apakah malaikat tersungkur dengan Adam? Artinya bentuk sujud tadi dengan seperti orang sholat yang sedang sujud. Sujudnya malaikat adalah kepatuhan dengan Tuhannya. Nih, Adam ditiupkan roh.
ya. Atau boleh jadi kita membicarakan tentang diri kita. Ditiupkanlah roh ke dalam diri kita. Kemudian ketika roh masuk ke dalam diri kita tadi atau ke dalam tubuh, nah, besertaan dengan roh tadi atau isi daripada roh tadi, inilah yang disebut dengan bahasa cahaya, yang disebut dengan Nur Muhammad. Isi daripada cahaya tadi itulah yang masuk. Karena di dalam surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Nah, pada ayat ini tanazzalul malaikati warruhu fiha. Jadi kata-kata warruhu fiha dan ruh. Nah, ini dijelaskan itu ada penyertaan yang menghidupkan, diturunkan roh. Yang menghidupkan roh itulah ketika masuk, anggap aja lah kalau bahasa kita nyawa gitu kan, masuklah ke dalam batang tubuh. Maka tunduknya sebutan malaikat tadi adalah perintah taatnya atau bentuk taatnya kepada Tuhan, bukan taatnya itu kepada bentuk Nam Adam tadi, bukan. Ia sujud kepada perintah Tuhan karena cahaya tadi. Itu yang disebut perintah, bahwasanya cahaya itu adalah menyebar. Karena kan kadang kelihatan nih, anggap aja roh ditiupkan ke dalam tubuh, kadang kelihatan. Harus ada kontrol. Kontrol itu adalah cahaya. Inilah yang disebut dengan malaikat. Maka setiap ciptaan tadi itu ada penjaganya. Apakah roh bukan ciptaan? Nah, roh yang ditiupkan itulah penjaganya, itulah yang bernama di dalam tubuh. Ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, masuk roh, ia akan masuk ke dalam batang tubuh, kemudian bersemayam di otak atau pikiran, ya, maka akan memancarkan atau berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau orang menyebut intuisi. Maka namanya lain. Fungsi yang bersarang atau bersemayam di otak itulah yang disebut dengan Jibril. Jibril kan? Bagaimana kita mengimani para malaikat? Ya, karena ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu, penamaan misalnya pisang. Ketika Allah menulis pisang, apakah pisang sudah ada? Belum, tulisannya tidak ada. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, apakah kita duduk pada malam hari ini sesuai dengan apa yang sudah tercatat hingga kering pena itu mencatat. Artinya, apakah kita dudukkan malam hari ini sesuai dengan catatan? Takdir itu kapan terjadi? Ya kemudian. Tapi kejadian takdir itu sesuai catatan. Catatannya duduk, apakah sudah duduk? Belum, duduknya kemudian. Kayak itu maksudnya bukan takdir itu kemudian terjadi. Catatan takdir itu tidak kemudian, cuma terjadinya takdir itu kemudian. Dinamakan takdir itu kemudian, tapi terjadinya itu sesuai catatan. Nah, ketika roh masuk ke dalam batang tubuh tadi, ia bersemayam di otak, disebut dengan Jibril. Sekarang kita pahami apa sih tugas Jibril? Tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu atau membawa amanah apa yang Allah ingin, ya. Maka Jibril yang menyampaikan. Artinya segala sesuatu itu akal dahulu yang menyampaikan. Coba, kalau kita dalam keadaan lapar, akal dan jalan kita, ya, wahyu itu sudah tuh.
Artinya bahwasanya dalam keadaan sesuatu otaklah berpikir. Itulah yang disebut dengan Jibril, ilmu pengetahuan. Kayaknya kita mengimani. Kalau kita tidak mengimani rukun iman ini, berarti kita nanti akan masuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang dihisab. Kalau kita dari sekarang memahami tentang konsep ini, kita pahami konsep ini yang disebut dengan Jibril. Ya, oh ternyata ketika aku berpikir, otakku berpikir, aku memiliki ilmu pengetahuan, maka inilah yang disebut dengan Jibril. Nah sekarang sugesti kita hilanglah sudah tentang bentuk Jibril itu seperti apa, kan hilang sudah. Karena lagi kita mencari bentuknya. Kenapa? Ternyata roh yang ke dalam otak itulah yang disebut dengan Jibril. Tentunya paham ini, sugesti kita ini akan menentukan keimanan kita, tidak keluar dan tidak menduakan kepada Allah. Itu karena karena Jibril, karena ini kan masih ada karena makhluk yang lain. Kemudian roh yang ditiupkan tadi ia akan berpusat di jantung atau hati. Apa tugasnya? Mendistribusikan energi, ketenangan batin, dan rezeki keyakinan. Ini yang disebut dengan Mikail. Nanti kita akan bahas secara ilmu huruf Jibril, kemudian Mikail, Israfil, dan Ijrail. 4 malaikat yang akan kita bahas. Ya. Kemudian setelahnya nanti kita Rakib siapa, Atid siapa, Hafajih itu siapa, ya, Munkar, Nakir itu akan kita cari secara penamaan tadi. Tapi malam hari ini kita insya Allah akan tuntaskan daripada 4 malaikat. Nah, Mikail ketika bersemayam untuk mendistribusikan, artinya mendistribusi itu rohnya masuk ke dalam hati, kemudian dia akan menyebar ya ke taman, ke segala macam. Maka gerak semuanya atas perintah hati seolah-olah itu. Ketika tangan bergerak, berarti ada fungsi hati. Ketika mata berfungsi, berarti fungsi Mikail. Itu Mikail caranya. Segala fungsi tubuh inilah kita pahami, itu kan kita dagang, kita berusaha, apa semua. Keyakinan kita kemana? Ini Mikailnya. Cahaya malaikat. Fungsinya itu bagaimana? Adalah diri kita, hilang diri kita. Dan sosok Mikail pun akan hilang. Bagaimana tadi menghilangkan sosok malaikat? Kita harus tahu asal dari konstruksi awalnya dahulu. Artinya warruhu fiha. Kata-kata warruhu fiha tadi, roh ciptaanku, kata Allah, yang aku ciptakan roh ciptaanku sebagai pembawa. Nah, kemudian roh yang bersarang atau berada pada napas, nih nafsu namanya kan, kesadaran jasmani. Inilah yang disebut dengan Ijrail. Makanya Ijrail itu kan tugasnya adalah mencabut nyawa. Ya. Nah, maulah kita terpisah dengan Ijrail kemana? Bukan kita, di diri kita sudah mengetahui. Artinya napas kita itulah, fungsi daripada napas itulah yang disebut dengan Ijrail. Fungsi napas, ego napas itu, rasa napas itu adalah Ijrail, egonya. Kemudian napas yang bersarang lagi, artinya di mana sarangnya napas ini? Itu letaknya pada rahasia jiwa, perasaan. Ini disebut dengan Israfil. Tugasnya apa Israfil? Perasaan kan. Israfil ini kita meniupkan trompet. Menjadi orang kena sakakala. Bila itu perasaan
nak mati sakonya. Ya kan, ada suara itu, ada perasaan, bila nyadarin ada perasaan bisa nak mati. Nah, maka inilah yang disebut dengan kesadaran jiwa tadi. Trompet sudah tuh, kalau ada trompet sudah, ya sudah perasaan, berarti artinya, nah disinilah syariat, tarikat, hakikat, marifat. Ya, ketika Allah menciptakan sesuatu, memberikan penamaan sesuatu, ada dengan penamaan yang berbentuk sosok akhirnya, kemudian ada penamaan itu adalah berbentuk pada kesadaran diri perasaan. Itu yang kita pahami. Kesadaran kita itulah, artinya sudah pemberitahuan. Kan contoh, kalau trompet sudah berbunyi berarti kan peringatan. Sama jalan. Sekarang itu kalau sampai waktu berbuka puasa berbunyi sirinenya. Nah, peringatan. Sama. Peringatan pada diri yang disebut dengan Israfil itu adalah kesadaran spiritual. Artinya pengalaman kita atau rasa kita itu bagaimana perasaan kita itu supaya tidak disusupi. Itu Israfil karena. Nah, dari yang 4 inilah seringkali nama-nama malaikat yang paling dikenal. Sampai anak-anak SD aja kenal tuh. Jibril, ya kan, Mikail, ya, Israfil dan Ijrail. Dalam tulisan-tulisan pun tidak hilang daripada 4 nama malaikat. Nah, Jibril pada otak kita, ilmu pengetahuan. Kemudian Mikail pada jantung atau hati kita. Ini adalah apabila kita itu ada rasa ketenangan batin, rezeki, dan keyakinan. Mikail berfungsi. Nanti akan kita cari dulu Mikail itu apa secara ilmu uripnya. Kemudian Israfil, ini adalah kesadaran rohani. Kemudian Israfil kesadaran rohani. Kemudian Ijrail itu adalah ego pada nafsu. Artinya gejolak nafsu disebut dengan Ijrail. Nah, sekarang kita bahas tentang Jibril. Jibril disebut dengan ilmu atau intuisi. Jibril disebut dengan ilmu atau intuisi. Jadi malaikat Jibril Mikail. Jibril, Mikail, kemudian Israfil, kemudian Ijrail. Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Ini yang 4 malaikat yang kita kenal. Kita pelajari dulu dari nama malaikat itu sendiri, belum lagi kepada Jibril, Mikail, dan Israfil. Kita ketahui malaikat mim, kemudian ini malaikat. Siapa sih malaikat? Berarti ini jiwa. Benarlah setiap jiwa ada penjaganya. Dan wa nafsi wa masawahu fa'alhamaha
fujura wa taqwa. Setiap jiwa ada penjaga. Maka mim ini, inilah yang disebut dengan roh atau nur atau cahaya itu juga. Kemudian ada huruf lam. Maka lam ini menentukan maha halus, disebut dengan makhluk. Ain disebut dengan ilmu. Kaf artinya sempurna. Asal atau yang disebut dengan hujan. Perjalanan menuju kepada asal. Diutus malaikat. Siapa malaikat? Ternyata yang disebut malaikat itu adalah pergerakan atau fungsi daripada roh, fungsi daripada pada jiwa. Jadi kita ini disebut dengan fungsi yang ada di tubuh manusia. Bagaimana fungsi ketika ditiupkan roh ke dalam tubuh manusia itu, fungsinya itulah bernama Jibril, Mikail, Israfil, dan fungsinya nih, fungsi daripada jiwa yang memungsikan jiwa itu bernama, fungsinya otak. Fungsinya apa? Oh, ini adalah sarang berpikir. Berpikir disebut dengan intuisi atau ilmu pengetahuan, maka namanya Jibril. Namanya artinya bahwa malaikat itu yang disebut setiap jiwa yang ditiupkan itu membawa atau sifat fujur dan takwa. Kemudian setiap jiwa itu ada penjaganya, jadi orang ada khadamnya dia. Maka malaikat adalah, kalau kita simpulkan, fungsinya apa? Fungsi roh yang ditiupkan itu apa? Jadi fungsinya, fungsi ilmunya, kemudian sempurnanya. Artinya sesuai, bahwa tiupan tadi sesuai apa yang sudah tercatat, ia menjalankan apa yang sudah menjadi tugasnya. Nih, jadi sempurna itu fungsi sesuai catatan, fungsi sesuai tugas. Tuh, kapnya di sini. Kemudian asal, setiap makhluk, setiap ciptaan akan kembali. Ini malaikat. Artinya ia kada akan kalahin taat kepada asal. Ini bentuk ketaatan. Nah, fungsi yang roh yang ditiupkan ini bernama Jibril. Fungsi. Jadi kita katakan dulu jenis malaikatnya sama juga, gelempung fungsinya apa? Karena dia akan dianggap di situ. Nah, kan itu maksudnya soalnya di situ sekali keluar jadi roti. Nah, di situ lain ulang bentuknya tuh. Karena lain dapurnya. Tuh sama kayak itu. Artinya memungsikan sesuatu itu. Maka ketika kita misalnya duduk berpikir, apa fungsinya? Hadir. Tuh. Kata maksud kita. Fungsinya apa? Jibril. Kita turunkan ulang. Jibril. Nah, Jibril. Segala sesuatu tadi ya harus menyesuaikan fungsi. Lain tempat, lain fungsi, ya beda nama. Ke otak apa, ke hati, ke jantung apa, tuh, ya kan? Sesuai anakannya sama. Kita berisi gelapung tadi, anak udah si A, anak pada si B, nah bertitip. Nah ini jadi pais, nah ini jadi roti, ini jadi untuk. Wah, fungsinya kayak itu juga, mak. Kita mengimani sesuatu itu, meyakini daripada 4 malaikat itu. Jadi ini penamaan daripada fungsi roh, fungsi nyawa, penamaan di dalam diri. Jadi ini dilambangkan dengan ilmu pengetahuan. Dari mana nih ilmu pengetahuannya? Kenapa ini disebut dengan intuisi? Kita ambil ini aja dulu nih. Ya,
huruf jimnya. Karena kita sudah mengkaji ilmu huruf, ketika kita tahu huruf jim ini yang disebut Jibril ini, ternyata ya, ketika seseorang tadi yang di dalam rahim, ia sudah menerima semua catatan atau rumusan takdirnya. Ternyata dirinya siapa, takdir catatan itu siapa, yang menjalankan siapa, yang merasakan siapa, ternyata nih. Nah, jin ini artinya sempurna. Kalau ini sama aja sempurna. Sempurna itu artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Sempurna dalam artinya cukup, ada yang lain. Nah, maka fungsi Jibril ini lebih kepada pendekatan kepada roh, ya kan? Hayat, karena masih hurufnya nih lebih kepada hayat, dimana artinya jiwa yang menerima tugas, jiwa yang menerima tugas, lalulah bernama Jibril. Maka ketika dinamai Jibril, ingat, nah ini adalah pintu. Kenapa disebut pintu? Nah, pintu antara hamba makhluk kepada Allah. Ketika kita merasakan sesuatu, rasa itu ada pada hamba, kisahnya ampun, rasa siapa tuh, itu maksudnya itu Jibril, otak mengendalikan, jiwa mengendalikan. Ketika ini jalan, maka ampunan Tuhan jalan, ini artinya menerima. Inilah makhluk yang sempurna, Jibril. Bila kita menjalani sesuatu, kita berpikir apa semua, ternyata ketika kita berpikir, ilmu itu kita, kisahnya ampunnya kita 6 tahun tidak disebut Jibril karena ada huruf dah. Kita jangan tahu. Nah, ketika kita mengetahui sesuatu, itulah ilmu telennya. Jangan ada lagi, kenapa nih? Ini kita rasakan, aku lapar aja, berpikir kita Jibril, ya kan? Tapi pada saat kita makan, kita menggunakan ilmu tadi pada saat makan. Bilang Jibril. Itu caranya. Ini kaina siapa nama Isa, nama kami ini. Itu jadinya artinya kita tidak mengimani Jibril. Sedangkan Jibril itu adalah sesuatu yang kita ketahui, kita mengembalikan ke asalnya. Jadi rumus malaikat ini, semua nama-nama ini rumusnya harus kembali kepada tak marbutah. Malaikat dinamakan malaikat itu segala sesuatu rasa itu harus kembali ke asal. Maka ketika kita berpikir kembali ke asal kan ya? Bila ada kembali ke asal, makanya di dalam hadis yang kita jelaskan beberapa kali itu kan, beberapa waktu yang lalu, lepaskanlah ilmu pengetahuan. Ini kita berpikir, aku lapar, namun kada makan, kita kada kenyang. Ini hujan nih, kembalikan ke asal, berikan. Makan siapa? Kada makan siapa? Berikan siapa yang mengadakan. Nah, itu artinya Jibril itu artinya beriman. Kemudian Mikail. Nah, Mikail ini hurufnya. Nah, kenapa hurufnya kayak ini? Ya kan? Ain, ya dan lam. Apa bedanya kap ini dengan kap biasa? Nah, apa bedanya sama saya kira-kira dalam tulisannya? Ya, kan ada kap nih, Mikail ya. Cek di Quran, ya. Kap ini ada juga, kan kap ini bisa juga kan? Itu bisa juga kap itu. Kenapa ada huruf yang kayak itu? Mikail ya, tapi titiknya ada. Kalau kita pecah, ya kan? Ini alif lah, alif, ini bang. Nih, ini apa nih? Alif. Nah, ini alif lah. Dan alif waw
Dari ilmu huruf sudah jelas. Ya, di sini kada memakai yang ini, kada memakai yang ini. Hebatnya. Maka ini menandakan waw ini kan wahid dari alif tetap jangan ada lagi yang lain gitu maksudnya. Kalau ini kan masih ada prosesnya. Ini masih ada proses. Ini kan masih ini artinya ada ini kita ada proses. Ini kan masih ada titik dua, ini kan ada. Loh. Ya, Mikailnya. Maka kau ini memungsikan bahwasanya nih tidak ada sesuatu pun. Ada. Nah, fungsinya apa kan Mikail? Ingat tadi itu. Ketenangan. Jadi ini kalau ini kita gambarkan ilmu atau intuisi. Ini ketenangan. Rezeki. Keyakinan. Mikail. Kalau ini otak, kalau ini jantung, hati. Nah, simbolnya ketenangan, rezeki, aturan, keyakinan. Maka segala sesuatu penugasan huruf ini adalah kepada nyawa atau roh, jiwa. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu kan ada lain, ya kan? Alif, waw, alif. Uluhiyah, bagaimana kita itu meleburkan diri kita, itu aja. Kalau ini kan ilmu, dulu tadi berpikir Mikail, ketika kita merasa gelisah, hadirlah Mikail. Orang dalam keadaan apapun ia tenang, tuh Mikail. Bila kita gelisah, kita ada tenang, itu namanya keimanan kita kepada malaikat-malaikatnya hancur, runtuh. Mikail. Nah, bagaimana kita mengimaninya? Ya, ini akan memperjelas kajian kita dari almarhum guru waktu di Bandiannya. Kayak apa kita mengimani? Apakah hanya sekedar sosok mereka? Karena kalau sosoknya kan digambarkan tinggi, besar, ya kan? Macam-macam nanti bayangan sosoknya ini. Nah, ternyata Mikail di dalam diri itu adalah ketenangan hati, jantung hati, ya, ketenangan jiwa. Dapatkah kita rasanya ketenangan jiwa? Segala sesuatu apabila tidak diawali dengan huruf alif, segala sesuatu yang kita rasakan apabila kita kembali kepada roh, kepada afalnya, ya kan? Dan dihantar kepada afalnya, alif, waw dan waw, alif, waw dan alif, kedapat bertenang hidup. Aku kayak ini, aku dari siapa? Yang menyebabkan aku kayak ini siapa? Alif. Ya kan? Kayaknya bolehnya kemana? Yang merasakan siapa? Alif nih. Sehingga membentuk makhluk. Makanya disebut Mikail dan sembahyang atau tempatnya pada jantung hati. Ada beberapa keimanan kita yang sudah kita jalankan terhadap malaikat-malaikatnya. Kemudian Israfil, alif, shin, ra, ya, dan Israfil di mana letaknya? Yaitu pada napas. Napas itu kan banyak ego, nafsu, Israfil.
artinya segala sesuatu itu kan akhirnya gugurnya kepada perasaan, kesadaran diri. Israfil. Bila ada sadar, berarti trompetnya belum berbunyi. Segala sesuatu itu ternyata trompetnya itu kan perasaan, dan perasaan hendak menuju titik kesadaran karena gua aja menang kayak ini terus, membawa terus pada kuliah duit ya. Israfilnya mana? Tuh, kesadaran diri. Oh, ini kah namanya berfungsi. Ini yang disebut dengan Israfil. Sekarang kita bahas sama orang. Shin, Ra, Fa. Nah, maka apa? Ini disebut letaknya pada nafas. Nafas itu pada diri anfus. Ya, diri anfus nyata. Perasaan nyata pada nafas. Kalau perasaan tidak tenang, cek dia nafasnya. Ya, berarti apa? Ketika diri napasnya ada sesuai dengan jantung dengan Mikail. Mikailnya bila napasnya adalah marwan, Mikailnya ada tenang, cek ya. Kesendi dengan jantung. Makanya diri bersedukan 4 malaikatnya kunci. Jadi gara-gara Israfil di sini pun kada tenang ya. Kalau jantung memang bermasalah, hati bermasalah karena Israfilnya di sini. Nah, napas teratur. Jantung hati bermasalah, napas teratur. Makin 4 malaikat berkaitan pada tubuh. Rasakan ya. Secara logika kita aja. Fungsi Israfil dengan Mikail di mana kaitannya? Ini kesadaran diri atau perasaan, maka akan menggoncangkan atau menimbulkan pada jantung dan hati ini gerdupan di jantungnya. Napas, ada napas. Nah, nyatalah pada diri. Sementara di dalam kaidah, ya, ketika kita nanti membahas tentang percaya kepada hari akhir yang disebut kiamat, makanya kiamat dalam diri, kiamat diri itu dari sini. Kiamat napas kita, kiamat pada jiwa kita. Terjadi kita di sini. Bapak kita menghadap ini meniup trompet, rancak sudah nih. Coba kita ada mendengar. Ini rancak sudah kita, ya kan? Cuma kita ada mendengar, kada paham. Sudah diwanti-wanti, sudah napas mulai sasa, napas. Tuh trompet tuh nyaring sebenarnya. Kedawanya berita aja, mangga saja. Trompet nih, Israfil sudah berfungsi di sini dah. Maka apa? Jantung kadang-kadang tuh cek ya. Ya. Nah, kemudian Israel. Kita cepat sini kajian kita sini. Nah, Israel berbalik pulang kepada hak ada di sini. Hak nomor titik. Nah, Israel di mana andakannya? Dan andakannya pada Israel disebut dengan napas lah, pada napas. Israel disebut pada napas. Allah ini ada perasaan nafas, juga tapi ini napasnya, ya kan? Israel itu tarikan napas, dengan napas. Ini nama, ini perasaan. Ya kan, ada napasnya tuh. Nah, sekarang apabila ini terjadi dari 3 nama malaikat, Israel yang terakhir. Punya Israel yang pertama ilmu, ini merasa berilmu, ya kan? Kakwan tuh muncul tuh kakwan tuh. Kemudian tidak adanya ketenangan dan keyakinan diri, penyakit jantung. Kemudian karena jantung berpenyakit, hati berpenyakit, napasnya pun, perasaannya pun kada tenang.
Ya kan, terjadi di sini. Maka napas kada kawal lagi berbulik, sudah keluar. Napas akan mencari jalan keluar. Maka titik kesadaran ada pada huruf jim pula. Kalau situ kan Jibril jim, di sini jim. Sebagaimana yang awal, ya kan? Maka ini sempurnanya ini menentukan bahwasanya ia kembali ke asal segala sesuatu yang terjadi tadi, kembali ke asal, ia mencari rahmat ampunan. Nah, ini perjalanan napas kita sampai jim sampai ra ini napas kita di dada sudah. Ia akan mencari jalan atau peluang. Di sini penentuan, ya, makanya apakah orang ini meninggal disertai dengan malaikat rahmatnya. Nih, artinya napas ini keluar apakah mendapatkan ampunan Tuhan. Wahai Muhammad, apabila umatmu, ya kan, setahun, sebulan, seminggu, bahkan sehari, bahkan 1 jam selama napasnya di tenggorokan, ya kan, ia bertaubat, aku ampuni ya. Ijra'il. Artinya Ijra'il ini tugasnya ya mencabut nyawa. Ijra'il itu artinya napas keluar kada berbulik lagi, kada masuk lagi, itu ya Ijra'il. Artinya kematian kita itu bukan dicabut, tapi perjalanan kembalinya napas tadi ini kan, nih napasnya kembali kemana? Ke asalnya, ke titik jim nih, napasnya kembalinya ke titik jim. Apakah dengan ampunan Tuhan atau tidak? Itu penentuan. Kita rasakan dari 4 nama malaikat ini, ya, bagaimana kita cara mengimaninya selama ini. Apakah kita selalu membayangkan dari 4 nama malaikat ini dengan suatu sosok? Ini baru 4, masih ada 6 malaikat, ya. Tapi 6 malaikat yang berikutnya itu adalah menjelaskan kepada sifat daripada 4 nama. Nah, itu pula. Kalau ini perjalanan fungsi roh di dalam tubuh 4. Fungsi roh yang pertama sebagai ilmu pengetahuan. Fungsi roh yang kedua sebagai ketenangan. Fungsi roh yang ketiga sebagai kesadaran spiritual perasaan. Fungsi roh yang keempat terakhir disuruh kulit, ya kan? Kemudian sifat daripada fungsi ini, ada yang buruk, ada yang baik, sehingga ada Raqib, ada Atid, ada Munkar, ada Nakir. Itu kaitan ngarannya. Jadi kita pahami dulu yang 4. Kita simpulkan dulu. Apa sih arti daripada malaikat? Bahwasanya malaikat itu secara ilmu, ya, kalau malaikat diciptakan daripada cahaya nih, daripada cahaya. Nah, maka cahaya bahan dasar disebut dengan malaikat. Berarti malaikatnya adalah fungsi cahaya. Ini fungsi cahaya, Pak. Perhatikan itu. Ketika cahaya ini masuk ke dalam gelas teh, warna teh muncul. Masuk ke dalam gelas kopi, warna kopi muncul. Itu hanya fungsi cahaya menjelaskan daripada apa yang sudah ada. Di dalam diri manusia itu sudah ada. Maka malaikat fungsinya apa? Malaikat itu menampakkan, pengawasan, banyak segala unsurnya. Nah, jadi malaikat seolah jadi fungsi cahaya. Ketika masuk ke otak, ya,
otak ini berfungsi. Fungsi otak sebagai ilmu pengetahuan, intuisi, berpikir, Jibril dalamnya. Jadi menjalankan fungsi misinya. Kemudian masuklah ke dalam atau bersemayam di jantung hati. Maka yang disebut dengan menumbuhkan ketenangan jiwa. Mikail. Orang yang tenang itu Mikail. Kemudian ia bersarang di nak. Nak ini kan bongkahannya. Ini anginnya. Bila dikali berguling lagi sudah selesai. Nah, ini membentuk dengan perasaan. Kemudian Ijrail pada fungsi daripada napas, wujud daripada napasnya. Selesai. Ia akan mencari. Kenapa? Karena yang tiga ini sudah kada ada fungsinya lagi. Ia akan kembali ke asal. Sebagaimana cahaya, ia akan kembali ke bola lampu. Ya kan, tidak boleh lampunya kan? Itu yang menarik cahaya. Nah, singkatkan padahal kita ini. Cuma kita selama ini, kalau kajian sebagai yang disebut dengan ilmu fikih, maka kita akan menggambarkan sosok-sosok nama-nama ini. Kalau muncul, di tasawuf itu tidak ada malaikat, ya kan? Di dalam tasawuf jelas tidak ada malaikat. Tapi di dalam syariat ada sosok malaikat, ada. Sebenarnya orang syariat dan orang kenapa ya berbeda paham? Karena ia hanya memegang penjelasan syariatnya, tidak membaca kepada tasawufnya. Orang tasawuf tidak percaya adanya sosok malaikat karena yang dibaca tasawufnya. Coba kita lihat. Kalau kita meyakini daripada empat ini nyata pada diri kita, ya, apa kita akan bertemu dengan yang apa? Diri kita pun ada tasawuf. Tapi ketika kita tidak meyakini ini, ketika kita berpikir diri kita, kemampuan, ya kan, masalah ketenangan dan sebagainya, diri kita seberdayaan, maka kita akan bertemu dengan Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail. Ini karena golongan yang kedua. Kada salah kada juga tuh. Orang syariat kada salah juga. Kenapa? Karena jalannya memang Allah sudah buatkan itu, jalan golongan kanan. Syariatnya ada. Kayak maksudnya. Sebenarnya kalau mau disatukan, ya, ketika kita mengenali sosok-sosoknya ini, kenali sosok ini dalam diri kita. Ada ternyata semua. Ketika kita pahami itu, maka apa? Syariat sudah kita yakini, dalam diri kita yakini. Oh, ternyata ini adalah menentukan akhir proses kehidupan kita. Nah, rumusan inilah yang perlu kita selalu mendalaminya. Karena kan keluar masuk nih. Karena kan ilmu fikih syariat yang membuat kita itu berpikir, takutan bertamuan dengan Ijrail. Takut kalau kita ditiupnya sudah oleh Israfil. Bila Israfil ada kainan meniup, ya amnya. Ya, takutan dengan Mikail, takutan dengan kita salah banyak. Tapi kalau kita sudah meyakini, mengiman ini, makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang tahu diri itu adalah orang yang sudah hilang dirinya, sudah anak dirinya. Kayak itu maksudnya. Insya Allah ini kan 4 pokok malaikat yang disebut dengan fungsi daripada cahaya atau fungsi daripada ruhi tadi. Fungsinya. Berarti ini nama daripada fungsi roh. Penamaan menimbulkan sebagaimana roh yang ditiupkan, ya kan? Ketika ia bersaksi bernama Nabi. Ketika bernama Nabi disebut dengan Nur. Karena sudah bersih. Tuh, sama gimana itu? Sama. Proses ke dalam diri kita pun ternyata seperti itu kejadiannya.
Itu maksudnya. Sebenarnya kita di sini di dalam kitab ini ma'rifat jin dan malaikat. Cuma yang kita bahas ini di masalah malaikatnya. Di sini jin dan malaikatnya. Makanya disebutkan makhluk setelah alam semesta dicipta itu jin dahulu hanya atau baru malaikat dicipta. Ya mungkin ini yang bisa kita terangkan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu-minggu berikutnya membahas tentang penamaan daripada rukun iman. Dan untuk penamaan malaikat masih ada 6 nama malaikat yang harus kita imani pada diri kita. Setelah ini kita boleh tanya jawab atau kita tutup dulu pengajian kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.